Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Ya, bagi para penonton sekalian, mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi panjang umur. Untuk kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk baik melalui WA ataupun melalui kolom komentar. Jadi saya tidak menjawab secara detail karena terlalu panjang, jadi saya buatkan video yang melalui pertanyaan-pertanyaan itu saya akan menjawab di video ini. Oke, secara langsung ya. Ini ada pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengamalkan ilmu spiritual? Dia dimaksud ini ilmu spiritual seperti apa ya? Karena ilmu spiritual itu harus tahu ilmu apa yang dimaksud. Karena banyak ya ilmu spiritual itu. Mungkin maksudnya itu bagaimana cara mengawali. Ya, untuk mengawali ya harus persiapkan niat dulu. Niat kita benar-benar yakin, karena untuk pengamalan ilmu spiritual itu tidaklah mudah, tidaklah secepat yang kita pikirkan. Karena kita hanya melihat hasil dari orang-orang seperti mudah dan cepat, padahal kalau dalam prakteknya itu juga membutuhkan proses, membutuhkan latihan terus-menerus dan tekun. Ya, untuk pertama memang harus niat harus ditanamkan terlebih dahulu supaya kita punya keyakinan yang sungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, bersihkan batin kita, niat kita ya, baik itu hal-hal yang niatnya untuk hal-hal kejahatan atau untuk adu-adu ilmu atau untuk yang lain-lain lah, untuk yang negatif itu buang semuanya. Kita niatkan untuk mengamalkan ilmu spiritual itu karena lillahi ta'ala. Dengan cara seperti itu nanti seandainya tidak secara cepat kita berhasil, kita tidak akan mudah putus asa, karena kita tidak selalu berharap hasil, tapi kita menikmati prosesnya lebih dahulu. Dan selanjutnya kita harus punya bimbingan, harus punya guru yang tepat, baik melalui secara langsung ataupun melalui online. Kalau memang sudah jelas-jelas, sudah terlihat orangnya, mengenal namanya dan siapapun orangnya, itu bisa dijadikan guru pembimbing yang sekiranya menurut Anda itu orangnya berilmu, bukan sekedar teori tapi tahu ilmunya, tahu tata caranya dan bisa mengamalkannya. Dan untuk selanjutnya yaitu teliti mencari guru, mencari pembimbing, karena sebab tidak semua pembimbing itu larinya ke pembimbingan murni. Kadang ada memang juga karena ingin terkenal, ingin materi dan segala macam. Tapi tentunya kalau soal materi semuanya memang butuh, dan selayaknya seorang penuntut, orang yang butuh itu ya harus mengikuti aturan yang ada di pembimbing itu tadi. Karena setiap guru, setiap pembimbing itu mempunyai tata cara yang berbeda. Oke. Untuk selanjutnya, gimana Kang untuk bisa menjadi muridnya? Sebenarnya untuk saya belum pantas dijadikan guru ya, karena bagi saya itu adalah berbagi ilmu bukan kepada murid dan guru, tapi kepada teman-teman sekalian yang mau mengamalkan, supaya keilmuan yang saya miliki yang sekiranya bisa saya bagikan itu bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk diri saya sendiri. Jadi kita tidak ada guru, tidak ada persyaratan apapun. Kalau mau belajar bisa langsung datang ke tempat saya, bisa langsung melalui YouTube saya, atau bisa langsung melalui buku, karena ada juga bukunya ya. Jadi kita kalau melalui buku kita bisa mengikuti dari awal pertama kali, dari dasar. Kalau memang belum memiliki wadah, tempat, kita siapkan tempat dulu supaya batin kita lebih kuat dan lebih mudah untuk pengamalan keilmuan itu tadi. Jadi ada tahapan-tahapan. Oke, dan selanjutnya adalah cara meditasi yang benar gimana Kang? Untuk meditasi yang benar mungkin sudah saya bagikan di video-video yang lalu ya. Jadi sebenarnya untuk meditasi itu banyak yang
sudah saya terapkan, sudah saya videokan, tinggal ditonton aja, tinggal dicari tentang meditasi. Jadi bagi teman-teman yang sudah bertanya, saya akan praktekkan di sini supaya tidak kesulitan untuk mencari video-video yang lalu. Kalau memang belum paham, nanti bisa dipahami di video yang lalu. Oke, untuk pertama kali kita siapkan duduk dengan tenang, bisa tangan bisa dengan begini, dengan mudra ya, atau dengan pembuka, atau dengan begini, terserah gimana enaknya, gimana menurut teman-teman sekalian itu lebih tenang. Lalu duduk bersila ya, kalau bisa kaki yang kiri di atas. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya kita tidak mudah merunduk, tidak mudah jatuh ke depan. Jadi kalau saat kita fokus, biasanya kita lupa akan duduk kita, sehingga kita akan jatuh ke depan. Jadi itu menghindari untuk jatuhnya ke depan dengan cara kaki ditaruh di atas itu untuk menahan. Kalau memang nggak mampu, kita taruh biasa, nggak apa-apa, masalah. Yang penting badan tetap terkontrol. Oke, langsung duduk. Lalu kita tarik napas dari hidung. Tarik napas dari hidung, pelan-pelan. Tahan semampunya. Kalau sudah dirasa tidak mampu, itu dilepaskan melalui mulut dengan cara cepatnya. Ulangi lagi, tarik lagi dari hidung, tahan di dada, langsung lepas. Jika sudah tidak mampu, lepas dengan cara cepat. Ini bisa diulangi sampai 3 kali, 5 kali, 7 kali, sampai berapapun semampu Anda. Itu tujuannya untuk pembersihan energi-energi negatif yang ada di tubuh kita, baik itu racun-racun atau energi negatif dari lain-lain, itu akan terbuang melalui aliran nafas tadi. Dan selanjutnya baru kita pejamkan mata, kita tenangkan pikiran, kita fokuskan pada detak jantung. Jadi kita rasakan detak jantung kita. Kalau kita sudah benar-benar mendengarkan detak jantungnya, baru kita fokuskan sesuai yang teman-teman harapkan. Kalau memang mau membuka mata batin, itu bisa diarahkan ke cakra ajna yang ada di letak sini di kening. Kita fokuskan memandang di arah kening dengan cara memejamkan mata. Jadi kita memandangnya ke arah kening dengan cara memejam mata, lalu kita tenangkan terus sampai dikira kurang lebih 15 menit atau 20 menit dirasa cukup, baru buka mata secara pelan-pelan buka mata ya. Kalau bisa tangan dulu digerak-gerakkan supaya pikiran dan fokus kita itu tidak rusak dengan membuka hati kita membuka mata, supaya tidak ada getaran saat membuka mata dan fokus kita tetap buka mata pelan-pelan. Baru itu selesai. Itu caranya untuk tahap pemula ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti banyak di video saya yang lalu, boleh dilihat-lihat, dipelajari. Kang ijazahkan ilmu pengasihan. Untuk ilmu pengasihan itu sebenarnya banyak ya, bisa menggunakan sholawat, kita baca sholawat. Itu untuk pengasihan yang bagaimana itu? Apa untuk istri kita, untuk orang lain, atau untuk anak kita, itu terserah. Kita kirim Fatihah dulu pertama ya, kirim Fatihah. Setelah kirim Fatihah, kita khususnya terlebih dahulu pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan cerita kepada para sahabat. Kalau memang Anda kenal para wali-wali yang ada di lokasi Anda bisa dikirimi Fatihah untuk mencari berkahnya, untuk mendapatkan keberkahannya ya. Lalu yang terakhir kita khususnya ke yang dituju, namanya dituju kita sebut, lalu kita kirim Fatihah 1 kali. Pas itu kita baca sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Bebas ya sholawatnya. Kalau memang mau yang lebih pendek, kita bisa pakai sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau memang mau lebih panjang, dari yang panjang-panjang bisa pakai sholawat Al-Fatih atau yang lain-lain, terserah. Atau juga di video saya yang lalu juga ada itu doa Nabi Sulaiman. Bacanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ala ta'anu alayya wa atuni muslimin. Itu bisa diamalkan 1000 kali. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi dari awal,
pakai hadiah Fatihah terlebih dahulu, itu baru diamalkan 1000 kali. Kalau memang mampu lebih, kita nggak apa-apa, jadi energi pengasihannya supaya lebih kuat begitu. Untuk selanjutnya yaitu cara mengamalkan keilmuan tanpa ada guru, apakah bisa gila, Kang? Ini sebenarnya salah paham ya. Belajar ilmu tanpa guru bisa gila. Sebenarnya yang dimaksud itu bukan gila seperti orang gila-gila di jalan-jalanan, itu bukan. Yang dimaksud gila itu namanya nggak ada guru, mau bercakap sama siapa, mau gerak-gerak sendiri atau mau beres-beres sendiri tanpa ada bimbingan, tentu saja itu yang dinamakan gila. Kenapa? Tidak tahu tata caranya, tidak tahu gurunya siapa, amalannya untuk apa, lalu kita tiba-tiba mau mengamalkan, asalkan mengamalkan, yaitu kan juga gila kan, karena nggak ada petunjuk. Bukan berarti gila seperti yang di jalan-jalan itu jangan salah paham. Mungkin yang dimaksud itu takutnya itu tersesat. Maksud tersesat itu kadang ada amalan yang artinya itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi artinya itu mendewakan bangsa-bangsa makhluk halus. Itu karena kita nggak paham, makanya kita diarahkan untuk mencari pembimbing gitu. Tapi kalau memang teman-teman sekalian itu mengambil di YouTube kan ada pembimbing jelas. Contohnya seperti mengambil di video saya, wajah saya nampak, amalan yang saya berikan juga jelas, itu ada videonya, ada tata caranya lengkap, dan ijazahnya juga ada, tinggal amalkan, nggak masalah itu. Karena kalau memang dibilang nggak ada pembimbingnya, kan saya yang ngasih kan, pembimbing ijazah saya kan gitu kan. Kalau nggak ada pembimbingnya ya nggak ada tata caranya, itu maksudnya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau memang ada orang yang belajar ilmu tiba-tiba gila, mungkin itu sebelumnya juga ada indikasi stres atau memang apa, dan tiba-tiba orang itu mengamalkan keilmuan tidak terkontrol sehingga menjadi gila. Itu pun kena amalannya, nggak ada amalan yang bisa gila itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk amalan penarikan pusaka, apa bisa diamalkan sekaligus semuanya, Kang? Pemagaran, pendeteksian, penarikan, perwujudan, dan pengujian. Ini benar-benar ekstrim ya amalan ini. 5 amalan itu sekaligus kita amalkan. Itu amalannya pun tidak sedikit, jumlahnya juga banyak. Ya kalau memang mampu, nggak apa-apa diamalkan semuanya. Tapi saran saya kebanyakan itu berat sekali, mungkin juga nggak mampu karena waktu, mungkin juga waktunya terlalu mepet ya. Karena kalau diambil dari pertengahan malam jam 12 ya sampai sebelum subuh mungkin nggak sampai waktunya itu, karena banyak amalannya itu. Jadi kita paling bagus untuk mengamalkan keilmuan yang tadi itu harus bertahap. Pertama kita lakukan pembentengan, itu memang penting sekali pembentengan. Sebab apa, yang kita hadapi itu hal-hal gaib, tiba-tiba ada penyerangan yang kita tidak tahu arahnya dari mana, siapa tiba-tiba menyerang. Kalau kita punya pembentengan itu akan aman, itu maksudnya. Itu memang penting pembentengan terlebih dahulu. Juga ada di video saya yang lalu, bisa pakai ayat kursi, itu juga bisa diamalkan. Baca ayat kursi bisa diamalkan 360 kali, itu bagus. Jadi diamalkan atau diwirid ya, minimal ya 1 minggu lah. Baru selanjutnya mengamalkan ilmu pendeteksian, itu untuk menentukan di mana letak energi pusaka itu. Untuk pendeteksian baru diamalkan sendiri. Kalau memang mau dijadikan satu dengan ilmu penarikan nggak masalah, karena itu sudah nggak terlalu panjang, jadi bisa menguasai. Tapi lebih maksimalnya yaitu satu-satu, itu lebih fokus. Biar tidak konsentrasi, biar nggak pecah, jadi kita fokus satu amalan. Pendeteksian kalau sudah menguasai, sudah diamalkan, bisa membaca Allahumma bismillahirrahmanirrahim ya, baca 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali nggak apa-apa. Yang penting lebih banyak lebih bagus, supaya energinya lebih kuat, energi yang masuk dalam tubuh kita lebih kuat pendeteksiannya, sehingga kita lebih peka untuk menadal energi dan pusaka. Itu bisa diamalkan
1 minggu. Nanti bisa dilihat caranya di video saya yang lalu ya. Diamalkan 1 minggu atau 7 hari ya, baru ditutup dengan tirakat, nggak tidur ya 1 hari 1 malam. Dan untuk selanjutnya yaitu ilmu penarikan. Banyak ilmu penarikan itu bisa menggunakan nubuat, ayat kursi, bisa menggunakan surat Al-Fatihah atau bisa menggunakan Anas. Juga ada sebagian yang menggunakan kulhu, terserah versinya mau yang dimana, silahkan diamalkan ya. Jadi kalau lebih nyamannya yang mana silahkan diamalkan, atau mau cari yang pendek pakai Anas juga nggak masalah, itu bisa diamalkan. Itu untuk penarikan kita amalkan, ini juga 1000 kali, juga lebih bagus. Itu minimalnya itu ya 1000 kali. Itu di amalan itu seperti pembatas, itu jangan kurang dari itu, lebih juga lebih bagus gitu maksudnya. Juga ada sebagian memang kurang dari 1000 tapi amalannya lebih panjang gitu. Jadi daripada kita ngambil amalannya panjang-panjang sampai lama-lama, kita persingkat aja dengan amalannya diperpanjang. Jadi biar untuk tirakatnya nggak terlalu lama-lama. Caranya juga sama. Dan untuk selanjutnya yaitu menggunakan ilmu perwujudan. Perwujudan itu bisa menggunakan asma sir ya, yang lebih pendek, lebih banyak digunakan oleh para penarik itu. Jadi kita menggunakan asma sir aja lebih mudah mencapai, bisa diamalkan sampai 5000 kali nggak masalah itu, karena pendek ya. Itu butuh beberapa jam aja, mungkin 1 jam atau 2 jam seperti itu, untuk amalkan terus dalam 1 minggu atau 7 hari ya, dan ditutup dengan puasa nggak tidur ya pada itu malam atau mudik. Dan untuk selanjutnya yaitu ilmu penguncian. Itu banyak ilmu penguncian, bisa kita menggunakan tenaga dalam dengan cara meditasi atau dengan olah napas, menggunakan penguncian olah napas. Mungkin di video saya sudah ada, dan tinggal pilih-pilih yang mana yang cocok. Kita bisa menggunakan amalan, bisa menggunakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, nanti menyatakan untuk mengunci. Atau bisa juga menggunakan asma sir, juga bisa itu untuk mengunci juga. Jadi itu juga bertahap-tahap, jadi supaya maksimal, baru nanti hasilnya itu juga lebih bagus. Kalau kita pakai borongan biasanya itu pertama fokusnya kurang maksimal, hasilnya energinya pun tidak akan maksimal juga, mungkin akan berkurang. Setelah mengamalkan itu jangan langsung putus, terus dibaca terus setiap harinya, walaupun tidak sampai jumlah yang seperti yang tertera itu yang ribuan. Kita cukup mengamalkannya itu 40 kali atau 11 kali atau 7 kali yang panjang-panjang itu. Jadi tidak terlalu panjang, penting istiqomah dan 5 waktu mengamalkannya itu. Kalau bisa tiap seminggu 2 kali kita tirakati, kita fullkan ya, seperti kita gini gitu, kita amalkan sebanyak mungkin untuk 1 hari 1 malam itu, untuk penajaman supaya lebih kuat energinya dan mengatur dalam tubuh kita. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan penarikan. Jadi bagi teman-teman yang belum berhasil, jangan putus asa, karena kita belajar bukan dengan cara instan ya, nggak ada belajar instan. Apalagi belajar masalah penarikan itu butuh proses yang benar-benar harus kuat, harus benar-benar kekuatan keyakinan yang kuat dengan kesabaran yang kuat. Itu harus memang itu. Jadi jangan mudah putus asa, lanjutkan terus sampai anak istiqomah, insya Allah enggak pasti berhasil. Untuk ilmu membuka mata batin berapa lama kan bisa berhasil? Kalau untuk target membuka mata batin itu tidak bisa ditentukan, sebab setiap orang itu memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Ada yang memang cepat, ada yang 1 minggu bisa terbuka, ada yang 21 hari, 51 hari, ada yang lama sampai berbulan-bulan gitu. Jadi tergantung seberapa kuat energi yang ada di tubuh kita. Jadi kita jangan menargetkan berapa hari, biasanya itu rata-rata 90 hari itu baru kita bisa membuka mata batin.
Jadi sebelum sampai ke 90 hari itu ada tanda-tanda, nanti akan kelihatan seperti bayang-bayang, dan kepekaan batin itu lebih kuat gitu. Dan nanti kita 90 hari itu minimalnya itu baru kita akan bisa merasakan, bisa melihat tanda-tandanya berhasil atau tidak itu. Kalau belum berhasil jangan berhenti di situ, lanjut terus, sambung terus gitu. Apakah ada amalan yang tanpa puasa? Sebenarnya untuk amalan-amalan yang membutuhkan energi besar itu memang kalau mau cepat memang harus puasa gitu. Apalagi harus puasa mute supaya lebih cepat, lebih kuat. Kalau nggak puasa juga bisa, tapi itu membutuhkan proses lama. Yang saya sebutkan seperti tadi, ada sampai 90 hari, itu kurang lebih 3 bulan baru kita bisa memainkan energi. Jadi kita main kalau memakai amalan wirid jumlahnya sama, kita butuh 90 hari amalkan terus itu. Jadi itu enggak kayak puasa itu ya. Kenapa ilmu diperjualbelikan kok enggak langsung dibagikan biar semua orang bisa mengamalkan? Ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya ini, kenapa ilmu dijualbelikan? Menurut saya nggak ada ilmu yang diperjualbelikan. Itu adalah sebuah mahar atau ganti rugi tenaga, pikiran, dan waktu yang dibuat mengajarkan. Contohnya, saya memiliki buku, saya maharkan buku sekian, lalu Anda memaharinya, itu kan jelas saya akan menjual buku, dan membuat buku juga butuh tenaga, butuh pikiran, saat menyusun supaya bacaannya itu terurutan, itu juga butuh pikiran supaya mudah dipahami. Itu enggak langsung sebulan bisa jadi, mungkin enggak jadi, mungkin kan butuh proses itu. Untuk membuat buku lagi itu butuh waktu berbulan-bulan, apalagi seperti saya nggak punya pengalaman tentang pengarang buku. Asal saya buat, orang bisa paham, saya bisa paham, berarti orang lain bisa paham, itu aja saya buat. Itu pun butuh waktu berbulan-bulan. Jadi pantaslah kalau saya menjualnya. Jadi bagi teman-teman yang butuh tanpa mahal, tanpa membeli, langsung datang ke rumah saya. Apa yang saya miliki, insya Allah saya kasih tanpa mahal. Terserah, yang penting mau mengamalkan. Gak apa-apa saya korban waktu, kalau saya sedekah waktu itu. Tapi kalau melalui online, melalui WA, saya juga butuh data, butuh tenaga yang harus meluangkan untuk menulis, untuk mengetik, segala macam. Ya tentu saja lah, kalau memang bimbingan gratisan sama yang berbayar itu beda, karena ada tanggung jawab yang harus saya penuhi. Tapi kalau yang gratisan sudah ada di video, dia dipelajari, dia dipahami, baru yang belum paham ditanyakan. Jangan tanya amalannya bagaimana, karena sudah ada di video saya. Kan saya sudah mengamalkan ilmu yang di YouTube tapi masih belum berhasil. Bagaimana solusinya? Ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya itu mencari solusi, bukan berhenti putus asa, bukan mengejek ilmunya, atau apalagi mengejek pemberi ilmu. Itu benar-benar kurang adab. Mungkin belajar dimanapun tidak akan berhasil kalau dengan cara seperti itu. Tapi kalau tanya solusi itu lebih bagus. Sebab setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi untuk pengamalan keilmuan ada yang cepat, ada yang lambat. Yang penting jangan putus asa. Kalau memang gagal, itu bukan berarti gagal. Energi yang kita tampung selama kita riyadhah, selama kita pengamalan, itu kurang memenuhi, kurang mencukupi, kita tambah lagi, ulangi lagi. Seperti itu. Terus digunakan terus bacaannya itu dengan jumlah yang sama sampai berapa hari. Terus praktek, itu jangan lupa, terus praktek jangan lupa. Bapak-bapak,
kita memiliki energi besar tapi kita nggak mau praktek, jarang praktek, tiba-tiba kita langsung narik mau langsung bisa, mungkin itu ya nggak mungkin lah gitu. Kita latihan sambil pengamalan, melanjutkan pengamalan, kita sambil latihan praktek supaya kita terbiasa mengarahkan energi. Baru nanti kita akan terbiasa mengarahkan energi, dan energi itu bisa tertuju pada yang Anda maksud. Jadi seperti itu. Jangan putus asa, amalkan terus. Untuk amalan membuka mata batin, lebih baiknya menggunakan meditasi atau pakai bacaan yang ditirakati. Mohon penjelasannya, Kang. Kalau untuk meditasi, mungkin yang seperti saya bahas tadi ya, waktu lama, itu proses lama. Karena meditasi itu kita menggunakan penekanan olah napas. Jadi kita membuka cakra, membersihkan cakra-cakra. Setelah cakra kita bersih, baru cakra itu akan pelan-pelan terbuka. Jadi beda dengan pengamalan. Karena pengamalan itu kita tirakatnya itu bukan cuma olah napas, tapi juga puasa, juga tirakat melek ya, tirakat tidak tidur, tidak makan, apalagi tidak makan yang ada yang bernyala, hanya makan yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang puasa putih, hanya minum air putih dan nasi putih aja. Itu sudah berapa macam itu yang kita lakukan. Tentu saja lebih cepat yang kita amalkan melalui dzikir dan puasa itu. Beda dengan meditasi, hanya olah napas saja yang kita tekankan. Bagaimana Kang agar supaya bisa mementalkan lawan? Untuk mementalkan lawan itu sama juga ya, bisa pakai amalan al-hikmah, ada juga amalan al-hikmah, tapi saya nggak begitu menguasai ilmu al-hikmah, hanya belajar aja karena saya kurang minat ya ilmu al-hikmah. Maksudnya al-hikmah yang mementalkan orang itu, mengenal amalan itu, atau yang seperti menggunakan instrumen itu, saya memang kurang minat, jadi saya kurang mendalami soal itu. Tapi saya juga pernah belajar beberapa guru ya. Dan kalau menggunakan olah nafas, menekan kundalini untuk aktif, tanpa ada tekanan kundalini nggak mungkin aktif, kecuali memang sudah dari lahir sudah aktif. Kadang sudah lahir aktif, sudah menginjak hampir dewasa, usia sudah mengerti hal-hal nyata, itu sudah mulai tertutup biasanya. Jadi kita mengaktifkan dengan cara menekan supaya aktif. Bisa dengan cara olah nafas, tarik bawah ya. Nah, kita seperti menarik energi, dimasukkan ke dalam bawah perut, tulang ekor ya. Kita tarik atas, sambil tarik nafas. Harus sudah sampai di dada, langsung lepas ke depan sambil dorong depan. Tarik lagi. Di saat mendorong seperti kita mendorong benda keras, benda berat ya, dikasih napas, kasih kekuatannya, disertai dengan mengeluarkan napas, tarik naik, tarik napas juga, keluar napas gitu. Itu tapi juga butuh lama ya, jangan minta instan, itu prosesnya butuh latihan terus dan juga butuh praktek. Setelah latihan terus seperti itu, kita juga tiap hari latihan praktek. Nah itu terus latihan berapa kali, 10 kali, 20 kali, atau 50 kali, terserah latihan pementalan itu biar kita terbiasa mengarahkan energi. Oke, mungkin seperti itu ya. Karena sudah terlalu panjang video ini, mungkin sekian dulu, saya akhiri sekian dulu. Dan mungkin pesan saya ya bagi teman-teman sekalian yang belum berhasil, yang berarti gagal, dan niatkan untuk karena lillahi ta'ala, bukan cari permusuhan, bukan cari hebat-hebatan atau lebih lagi kesombongan. Karena saya mendapat komentar yang berupa tantangan ya, mungkin
masih ada di komentar itu. Dia mungkin mengamalkan, entah yang mana yang diamalkan, mungkin diamalkan sekali saja tanpa ada konsultasi, dia nggak paham atau bagaimana, yang dia langsung berhenti mungkin di jalan, nggak berhasil, langsung dia bilang itu tipu-tipu. Nggak ada yang tipu-tipu itu. Mungkin Anda salah memahami aja. Dia membuat tantangan, suruh saya menarik. Mungkin sudah saya proses, kita buktikan kalau dia itu juga hebat gitu. Jadi dia minta bukti, ya insya Allah saya buktikan gitu. Jadi niat saya untuk berbagi, bukan menggurui atau ingin menjadi guru. Saya nggak butuh dijadikan guru. Buat apa jadi guru? Butuh saya ilmu bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk saya. Jadi jika Anda butuh konsultasi, langsung melalui WA, jangan melalui komentar, mungkin lama balasnya, karena saya juga nggak harus membalas komentar terus. Dan itu jangan sampai membuat tantangan-tantangan seperti itu. Khawatirnya tantangan Anda itu jatuh pada orang yang memang benar-benar berani gitu kan, dan Anda dilayani benar-benar, Anda tidak ada persiapan, Anda hanya modal nekat, modal kesombongan, ya Anda jebol nanti gitu kan. Ya apalagi saya sudah duduk di depan kamera membuat seperti ini, video seperti ini, ada yang nantang gitu kan. Selama saya belajar ilmu spiritual seperti ini, nggak pernah saya menantang orang-orang untuk adu kekuatan, belum pernah saya. Jadi kalau ada yang nantang, ya mungkin saya layani, insya Allah. Oke, sekian dulu, kita sambung lagi di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya terus dapat mengetahui info-info terbaru dari saya. Jadi sekian dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.